Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online secara virtual ini dengan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai pada zaman yang terang benderang ini. Dan semoga saja insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat dengan beranggotakan sebagai berikut: 1. Devita Sari, 2. Muna Alia Maharani, dan ketiga saya Zainal Arifin. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama. Check this out. Pause. Pengertian filsafat. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Nah, filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Yang kedua, pengertian filsafat menurut para ahli. Selain tokoh-tokoh dunia, ada pun pendapat dari tokoh bangsa Indonesia mengenai filsafat. Di antaranya yaitu yang pertama, ada Noto Nagoro. Filsafat menelaah hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak yang tetap tidak berubah yang disebut hakikat. Yang kedua ada Sidi Ghazalba. Berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Yang ketiga Hasbullah Bakri. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Yang keempat, Profesor Dr. Ismaun MPD. Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kalbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki atau pengetahuan dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Yang kelima, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya tersebut itu dialaminya dengan kesungguhan. Di sini Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Kemudian menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem
Abdul Ghani 1998. Kemudian, objek filsafat Pancasila. Objek filsafat Pancasila ditinjau dari segi objektifnya. Filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objek filsafat antara lain: 1. Objek material. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berpikir. Kemudian yang kedua, objek formal. Objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Lebih jauh, E.C. Ewing dalam bukunya Fundamental Question of Philosophy 1962 menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat secara tersirat menunjukkan objek filsafat ialah truth atau kebenaran, matter atau materi, mind atau pikiran, the relation of matter and mind, hubungan antara materi dan pikiran, space and time, ruang dan waktu, cause, sebab-sebab, freedom, kebebasan, monism versus pluralism, serba tunggal lawan serba jamak, dan God, Tuhan. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi sila-sila Pancasila sebagai kesatuan. Nah, dalam rumusan ini tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya. Berikut disampaikan kedua sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi. Pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berperkesatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu adalah kemanusiaan itu yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kunci dari hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi itu, kuncinya itu adalah tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya. Itu adalah kunci dari hubungan kesatuan sila-sila Pancasila.